Kadang, sebuah kisah sederhana bisa membuka mata kita tentang makna pendidikan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Kisah ini datang dari Jepang, di masa Perang Dunia Kedua. Tentang seorang gadis kecil yang selalu penasaran, penuh rasa ingin tahu, dan seorang kepala sekolah yang melihat cahaya di dalam hati setiap anak. Inilah kisah Toto-chan, gadis cilik di jendela. Kisah nyata tentang sekolah unik bernama Tomoe Gakuen yang mengajarkan bahwa setiap anak itu istimewa asal ada orang dewasa yang mau mendengarkan. Toto-chan adalah anak yang luar biasa aktif. Setiap hari, ia punya pertanyaan baru, rasa ingin tahu yang tak pernah habis. Ia suka membuka meja teman untuk melihat apa isinya. Ia sering berdiri di jendela memanggil musisi jalanan. Ia berbicara tanpa henti, bahkan di tengah pelajaran. Suatu hari, gurunya tak tahan lagi. Dengan nada halus tapi tegas, Toto-chan dikeluarkan dari sekolah. Namun ibunya tidak marah. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Mungkin kau hanya belum menemukan sekolah yang cocok untukmu, Toto-chan." Dan benar saja, beberapa hari kemudian, mereka menemukan sekolah yang akan mengubah hidupnya. Nama sekolah itu Tomoe Gakuen, namun bukan sekolah biasa. Bangunannya terbuat dari gerbong-gerbong kereta api tua, disusun rapi di tengah taman hijau. Ruang kelasnya sempit tapi hangat, dan setiap anak belajar dengan bebas. Kepala sekolahnya, Sosaku Kobayashi, menyambut Toto-chan dengan senyum ramah. Ia mendengarkan Toto-chan berbicara selama 4 jam penuh, dan setelah Toto-chan selesai bercerita, ia hanya berkata lembut, "Kau anak yang baik." Kata itu menancap dalam hati Toto-chan, karena untuk pertama kalinya ada orang dewasa yang benar-benar mendengarkannya. Di Tomoe, belajar bukanlah duduk diam. Setiap anak boleh memilih pelajaran yang ingin dikerjakan lebih dulu. Matematika dulu, atau menggambar di luar kelas, semuanya boleh. Kobayashi Sensei percaya, anak-anak belajar terbaik ketika mereka merasa bahagia. Dan di sekolah itu, belajar seperti bermain. Tak ada bel yang membatasi waktu, hanya semangat untuk menemukan hal baru di setiap hari. Setiap hari, anak-anak membawa bekal dari rumah. Kepala sekolah selalu berkata, "Pastikan bekalmu ada makanan dari laut dan dari gunung." Makanan dari laut yaitu ikan, rumput laut, dan udang kecil. Dari gunung yaitu sayur, jamur, atau kentang. Itu bukan hanya tentang gizi, tapi tentang rasa syukur kepada alam yang memberi kehidupan dari laut dan juga dari tanah. Bila ada murid yang tak punya cukup makanan, Kobayashi Sensei akan menambahkan lauk dari dapur sekolahnya sendiri dengan senyum yang tulus. Di sekolah ini, Toto-chan bertemu banyak teman. Salah satunya adalah Yasuaki-chan, anak laki-laki yang lumpuh karena polio. Suatu hari, Toto-chan ingin membuat Yasuaki merasakan hal yang belum pernah ia lakukan, yaitu memanjat pohon. Dengan senang hati, Toto-chan membantu Yasuaki naik ke dahan rendah. Anak itu tertawa bahagia. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia dari atas. Beberapa hari kemudian, Yasuaki meninggal dunia. Toto-chan menangis. Namun dari sahabat kecilnya itu, ia belajar makna kasih, kesetiaan, dan keberanian dalam keterbatasan. Di Tomoe, pelajaran bukan hanya dari buku. Mereka belajar di bawah pohon, di pinggir sungai, di ladang hijau. Anak-anak menggali tanah, menanam sayur, mengamati burung, dan belajar langsung dari kehidupan. Kobayashi Sensei berkata, "Dunia ini adalah kelas terbesar, belajarlah darinya, dan kau akan memahami segalanya." Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Perang Dunia Kedua semakin parah, dan suatu hari, Tomoe Gakuen dibom. Gerbong-gerbong kereta terbakar, pohon-pohon hangus,
dan anak-anak hanya bisa menangis di antara abu yang berterbangan. Toto-chan memeluk ibunya dan berbisik, "Ibu, sekolahku hilang." Tapi yang tak pernah hilang adalah kenangan tentang sekolah yang mengajarkan kebebasan, kebaikan, dan cinta kasih. Bertahun-tahun kemudian, Toto-chan tumbuh menjadi wanita dewasa. Ia menjadi penyiar, penulis, dan pejuang pendidikan anak. Ia menulis buku ini untuk mengenang masa kecilnya di Tomogyakuen, tempat ia belajar arti menjadi manusia yang sesungguhnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap anak berbeda dan perbedaan itu bukan kesalahan, melainkan keindahan. Tugas seorang guru, seorang orang tua, bukanlah membentuk anak sesuai cetakan, melainkan menuntun mereka menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pendidikan sejatinya tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi menumbuhkan hati yang lembut, berani, dan penuh kasih. Mungkin dunia akan menjadi lebih baik jika setiap sekolah memiliki sedikit keajaiban seperti Tomoe Gakuen. Dan mungkin juga di dalam diri kita masing-masing masih ada seorang Toto-chan kecil yang hanya ingin dimengerti, didengar, dan dibebaskan untuk bermimpi.